Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagas Maulana. Oke, jadi hari ini kita akan mengkonfigurasi mikrotik sesuai dengan soal yang saya punya ini ya. Yang dimana kita akan mengkonfigurasi namanya firewall filter rules ya. Dan hotspot dan blocking layer 7. Oke. Nah, ini mikrotik saya langsung saja kita connect ya. Nah, ini sudah saya konfigurasi. Kita harus reset terlebih dahulu. Oke, ini tunggu saja ya. Oke, ini sudah terreset ya. Jadi kita langsung connect ini saja ya. Nah, oke. Pertama-tama, oh iya, biar gampang kita ngeliat soalnya kita bagi dua aja kayak gini. Nah, pertama-tama kita harus namanya memberikan nama ya, sebagai identity si mikrotiknya. Nah, nge-lag ya. DC. Karena ini baru di reset biasanya seperti ini. Nah, kita kasih nama. Nah, kita harus menghubungkan mikrotik ini dengan ISP. Nah, pertama-tama kalian harus ngecek dulu nih IP ISP kalian itu berapa networknya. Nah, kebetulan IP ISP saya ini networknya itu 192.168.5.0 ya. Nah, tapi kita akan ngasihnya itu 5.8 saja. Sebenarnya bebas kalian mau ngasih 5 titik berapa, tapi 5.8 ini sudah saya cek dan ternyata nggak nabrak dengan IP-IP yang lain. Maaf, dengan klien-klien yang lain. Kita arahin ke Ether 1. Nah, kita harus tambahin namanya gateway. Gateway-nya 5.1. Nah, kita akan tambahin lagi DNS. Nah, DNS ini fungsinya itu seperti yang kalian tahu ya, DNS itu seperti buku telepon. Jadi, dia itu mencatat segala macam domain-domain yang ada. Jadi, sebenarnya biar Mikrotik ini kenal dengan nama detik.com, mikrotik.com, dan lain-lain ya. Kita tambahin aja. Oke, kita coba ya. IP root PR ya sudah aktif dan statik. Nah, sudah. Nah, sekarang kita akan turunin internet dari Mikrotik ini ke klien, yaitu yang sudah tersambung di Ether 2. Kita kasih aja 20, 20. Oh ya, untuk IP-nya 2020 karena sesuai dengan IP yang ada, IP yang sudah ditentukan di soal. Ini ada yang kayak 2. Oke. Selanjutnya kita akan kasih DCP server. Nah, DCP server ini fungsinya untuk si Mikrotik ini mampu untuk memberikan IP ke klien secara otomatis, jadi tidak secara statik. Jadi biar si klien ini bisa minta IP lah ke Mikrotik seperti itu. Nah, ini arahin ke Ether 2. Nah, setelah itu kita butuh yang namanya NAT. NAT itu Network Address Translation. Biar si klien ini bisa tersambung dengan internet. Perintahnya itu add chain insert not action masquerade. Oke, kita minta lagi IP-nya, IP config now. Langsung aja renew. Bisa kalian tunggu atau bisa kalian dengan cara seperti ini. Oke, kita coba ya detik.com. Nah, sudah bisa. Oke, selanjutnya kita akan melakukan namanya blocking Facebook menggunakan layer 7 sama blok waktu. Jadi dari jam berapa sampai jam berapa saja Mikrotik ini bisa menyalurkan internet ke si klien. Terus selanjutnya itu log. Biar lognya itu tercatat. Nah, pertama kalian pergi ke firewall, pergi ke filter rule. Nah, di sini ada 3 chain, yaitu forward, input, dan output. Nah, fungsinya masing-masing ini adalah pertama itu forward itu untuk dari klien ke internet. Sedangkan kalau input itu dari klien ke Mikrotik dan kalau output itu dari Mikrotik ke internet. Nah, karena kita mau ngeblok dari si kliennya, maksudnya ngeblok si klien ini biar nggak tersambung dengan web Facebook, jadi kita pilihnya forward. Nah, source address-nya kita kasih aja 24. Nah, kalian pilih. Oh ya, maaf, kita bikin dulu ya layer 7 protokolnya atau regexp namanya. Nah, untuk regexp-nya itu seperti ini. Nah, titik bintang dolar. Nah, sudah ya.
Nah, sudah terbaca langsung ya FB. Actionnya di drop. Drop ini itu paket itu dibuang secara diam-diam. Jadi nggak ada pesan yang dikirim, pesan error yang dikirimkan ke klien. Kan kalau misalkan reject itu misalkan kita ngeping itu akan dikirimkan pesan kayak unreachable atau dan lain-lain lah. Nah, ini sudah ya. Nah, yang kedua itu kita bikin lognya aja dulu ya. Lognya dulu, input, source address. Nah, ini kita ganti ke ICMP. Karena kalau misalkan kita nggak ganti ke ICMP, nanti lognya itu bakal tercatat terus-menerus tanpa adanya ping. Nah, karena kita ingin log itu tercatat bila ada yang ping saja, kita ganti ke ICMP. Nah, ICMP ini adalah protokol yang digunakan ketika klien itu ngeping. Nah, actionnya kita ganti ke log. Log dan isi ya. Ping. Nah ya. Oke, selanjutnya itu block time, block atau blok waktu. Nah, sebelum blok waktu, kita harus yang namanya setting SNTP. Nah, kenapa SNTP? Karena kebanyakan dari mikrotik itu secara default mereka itu error ya, seperti ini misalkan. Mikrotik saya itu ngebaca itu jam 12 malam. Paling ini jam 14.42. Nah, untuk sinkroninnya kita butuh namanya NTP server. Nah, untuk menyambungkan ke NTP server itu kita pakai SNTP client. Nah, NTP itu singkatan dari Network Time Protocol ya. Nah, jadi si server ini, jadi kita mensinkronkan waktu di mikrotik ke NTP server. Nah, untuk NTP server yang saya pakai itu id pool ntp.org. Apply. Nah, oke. Ini udah sinkron. Oh, maaf belum. Nah, untuk merubahnya kita coba ke sistem clock. Bisa jadi ini time zone. Nah, benar. Time zone-nya kita ganti ke Asia Jakarta karena saya berada di Jakarta. Nah, ini udah 14.42 sudah sinkron ya. Nah, selanjutnya kita mau block time ya. Ini 20-20 aja. Nah, untuk waktu itu kita setting di extra dan ini ada time. Nah, ini 13. Ininya jadi jam 3 sore atau 15.00. Actionnya drop. Karena kita mau ngeblok ya. Jadi ini drop. Nah, karena kita mau melakukan pengetesan terhadap yang lain-lain seperti web proxy, Facebook, jadi kita matiin dulu ya. Kita matiin dulu ini block time-nya karena kita masih butuh. Nanti kita tesnya di akhir. Nah, kita tes dulu ya. Kita coba apakah tersambung dengan Facebook. Facebook.com. Nggak bisa ya. Coba kita buka yang lain. Nah, bisa ya. Berarti Facebook sudah terblokir. Nah, selanjutnya itu kita coba log ya. Kita buka dulu lognya. Kita coba ya. Ping ke 2020-2028. Kita ping 2020 28. Nah, tuh. Sudah ada logging tercatat. Jadi kenapa 2028? Karena ini adalah IPC mikrotik di mata klien kita karena klien kita itu nyolok di Ether 2. Jadi secara singkat itu adalah IP dari Ether 2 atau IP gateway-nya, gateway si klien. Nah, log sudah, Facebook sudah. Sekarang kita coba yang namanya time dulu deh, time ya. Nah, seharusnya ini udah nggak bisa ngeping apapun dan akses apapun. Sudah nggak bisa ya. Coba kita buka misalkan youtube.com. Tuh sudah nggak bisa. Jadi ini udah nggak bisa nyambung ke internet. Tapi kita matiin dulu ya. Nah, kita coba lagi untuk memastikan aja. Nah, bisa ya. Oke. Oke, selanjutnya ada namanya web proxy. Atau biasanya saya baca di modul-modul lain itu namanya web proxy internal karena web proxy ini berada di dalam si mikrotik. Jadi kita menggunakan mikrotik sebagai
web proxy-nya gitu. Nah, kita buka web proxy, kita enable aja dan kita portnya kita ganti ke 3128. Nah, 3128 ini sebenarnya port dari Squid 3 atau proxy eksternal ya. Nah, kita ini bebas ya, diganti apa aja, kita apply. Nah, jika running itu berarti web proxy-nya sudah berjalan. Nah, karena kita mau blok MP3 atau MP3, kita buka ke akses, kita tambah. Nah, source address-nya kita isi, kita arahkan ke 20.20.20/24. Sorry, ini 0 ya. Nah, ini bebas ya kalian mau arahkan ataupun tidak, karena ini saya hanya mau memberlakukan blok MP3 hanya kepada Ether 2 dan IP Ether 2 ini atau network Ether 2 itu 20.20.20.0. Nah, ini pasnya gitu kita ganti ke MP3. Actionnya deny. Apply, oke. Nah, sudah ya. Nah, kita coba tes. Kita cari aja file MP3. Dan kalau bisa pakainya itu HTTP ya. Wah, ini harus saya dikira robot. Ya. Saya mau pakai ini kita tes ya. Wah, ternyata tembus. Nah, kita cek lagi deh. Oh ya, NAT-nya belum saya bikin, maaf. Nah, NAT-nya ini kita arahkan ya. Jadi di STNAT dan protokol itu TCP dan kita arahkan ke port 80 atau port HTTP. Nah, di action-nya kita ganti ke redirect 3128. Nah, jadi fungsi dari DSTNAT ini adalah, jadi ketika ada paket yang keluar itu paketnya akan diarahkan kembali ke port 3128. Kenapa? Itulah mengapa action itu redirect. Seperti itu. Jadi paketnya diarahkan dulu ke web proxy-nya. Nah, kita coba ya. In URL mp3. Kita coba ya. Dan ya keblok ya. Forbidden. Ini tampilan yang benar kalau misalkan web proxy kalian itu jalan. Oke. Oke. Nah, di sini ada set konfigurasi WLAN. Nah, karena saya itu menggunakan Mikrotik RB750 yang dimana itu nggak ada wirelessnya. Jadi sesuai arahan dari Pak Winarto, boleh menggunakan Ether 3 sebagai hotspotnya karena kita akan menyeting hotspot. Nah, jadi langkah pertama itu kita kasih dulu IP address untuk Ether 3. Kita samain aja interface-nya Ether 3 ya. Terus kita kasih DHCP server setup Ether 3. Nah, udah ya. Nah, sekarang kita bikin namanya hotspot. Nah, caranya itu IP hotspot setup saja. Langsung ke Ether 3, arahinnya enter, enter, enter. Nah, untuk sertifikatnya karena kita tidak memiliki sertifikat SSL, kita ganti ke non saja. Ya. Nah, DNS name-nya ini saran saya kasih DNS name yang unik biar tidak nabrak ke web-web orang. Karena ada banyak kasus itu nabrak ke web orang malah kebuka web-web yang lain. Tuh. Nah, ini langsung aja saya kasih guru. Admin itu guru. Udah ya. Nah, sekarang karena di soal ini kita butuh 2 user. Yang pertama guru, yang kedua siswa. Kita kasih siswa, user, add, name, siswa. Passwordnya juga siswa. Ya. Nah, ini sudah terbuat usernya. Kita butuh yang namanya bandwidth management atau limit bandwidth atau QoS bahasanya. Biar si guru ini cuma bisa akses 20 mega per 15. Jadi kita langsung aja buat di IP hotspot. Nah, caranya itu kalian masuk IP hotspot ke user profile. Terus bikin. Nah, ini pertama itu saya bikin yang guru dulu. Nah, karena di sini soalnya itu share usernya itu 10, artinya user guru ini bisa dipakai oleh 10 orang. Kita ganti ke 10. Rate limitnya juga kita samain ya, 20M, 15M.
Nah, di sini ini ada keterangannya RX TX ya. RX itu receive, TX itu transmit gitu. Nah, selanjutnya itu ini guru sudah terbuat, kita buat siswa. Share usernya 10, ininya 15 per 10. Oke. Nah, selanjutnya user profile sudah kita buat. Ini tinggal kita pasang user profile ini ke masing-masing user. Ini profilnya ke guru. Nah, siswa, profilnya siswa. Nah, setelah itu yang terakhir itu ada namanya Walled Garden. Walled Garden ini fungsinya agar si klien ini sebelum login itu bisa akses web yang disetting, yang sudah ditentukan. Kita pilih Walled Garden. Nah, ini status actionnya allow ya, karena kita mau memperbolehkan si user untuk allow si web tersebut. Nah, ini server hotspot 1 aja. Nah, ini biasanya kalau kalian punya 2 hotspot itu kalian bisa milih Walled Garden cuma bisa di hotspot yang mana. Nah, terus tinggal hostnya itu si mikrotik.com ini, karena kita mau buat mikrotik.com ini bisa diakses walaupun sebelum login gitu. Nah, sekarang kita akan tes karena kita pakai Ether 3, kita tukar dulu dari Ether 2 ke Ether 3. Nah, langsung minta login ya. Nah, kita coba mikrotik.com. Kita tunggu dan ya bisa ya. Nah, ini itu untuk mengetahui ini itu temporary block atau blok sementara atau tidak, kita klik-klik aja yang lain kayak seperti about, buy, job, hardware. Ini kita klik about. Nah, sudah bisa ya. Nah, coba kita akses yang lain, misalkan detik.com. Nah, itu kita diminta untuk login. Kita login. Nah, kita langsung masuk ke detik.com. Nah, selanjutnya kita akan tes yang namanya bandwidth. Nah, kita tes ya, apakah sudah sesuai. Nah, ini dia nggak akan melebihi bandwidth yang sudah ditentukan. Nah, ini untuk user guru. Nah, sekarang coba kita ganti user. Nah, untuk logoutnya bisa dengan seperti ini ya. Panggil aja domain yang kalian bikin. Nah, yang tadi saya maksud dari domain abrak, ketika kalian manggil ini, itu kalian bakal nyasar ke web orang. Nah, kita coba login. Nah, kalau seperti ini, itu berarti cookie-nya itu masih nyala. Caranya adalah kalian matikan di mikrotiknya. Kita connect dulu. Nah, kalian masuk ke server profile. Ini hash prof yang kalian bikin, itu cookie dimatiin. Apply, oke. Okay. Nah, biasanya kalau kalian seperti ini, itu cookie itu masih nyangkut. Kalian coba cek lagi. Cookies, nah masih nyangkut. Nah, kalian hapus saja. Nah, kita coba lagi, log off, login. Nah, bisa ya. Kita coba pakai siswa. Nah, ini udah bisa ya. Nah, kita tes lagi. Nah, ini akan menyesuaikan dengan bandwidth yang sudah kalian tentukan. Nah, ini tidak akan melebihi bandwidth yang sudah ditentukan. Nah,
Ini kalau sudah seperti ini berarti kita sudah melakukan semua konfigurasi. Ether 1 sudah kita sambungkan dengan ISP, Ether 2 sudah kita berikan, dan si kliennya pun atau laptop saya itu bisa akses internet. Terus block time. Block time pun sudah tadi kita tes dan tidak bisa akses internet. Nah, web proxy pun sudah jalan. Tadi kita mau download MP3 tapi kita malah ditampilkan tampilan forbidden atau tidak boleh. Karena web proxy itu ngeblok si klien untuk mengakses file tersebut di internet. Nah, untuk log jaga log sudah berjalan. Ya, ada di atas ya. Nah, ini ada yang kita coba lagi biar yakin. Nah, sedikit tips biar kalian tahu gateway itu berapa. Coba kalian IP config, kita lihat tuh 6068. Nah, karena ini masih di Ether 3 ya, itu tidak akan tercatat. Coba saya tukar terlebih dahulu. Nah, ini kita sambungin lagi ya. Sambungin. Oke. Nah, kita cek ya. Kita cek log. Nah, IP config lagi ya. Nah, 2028. Nah, ini 2028 itu adalah IP dari Ether 2 yang otomatis bakal menjadi gateway dari si klien yang nyambung ke Ether 2. Sesuai namanya, gateway itu gerbang ya. Jadi gerbang menuju ke router. Nah, kita cek lognya. Nah, muncul ya lognya. Oke, berarti sudah. Nah, WLAN kita ganti ke Ether 3 dan Ether 3 sudah tadi kita setting 6068. Nah, untuk usernya juga sudah ya, tadi sudah mengikuti ketentuan dari ini. Nah, kita buat 2 user, itu guru sama siswa. Yang tadi sudah dites ya, wall garden juga bisa. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.